Selamat datang di channel Izal Samsudin. Salam kritis. Kali ini pembahasan saya adalah santet itu ada, dan ini kitabnya, ya. Kitabnya sudah sangat lama. Ini ada berbagai jimat-jimat, bisa dilihat. Jimatnya sudah sangat. Ini ada buku, ini sudah lama. Saya pernah meneliti sih tentang ini, ya. Jadi ini santet-santetnya sangat banyak. Ini jimat-jimat yang ada dan tulisannya itu bahasa Arab. Akhir-akhir ini banyak yang menantang santet, ya, mengatakan bahwa santet tidak ada, tapi mereka mengatakan sihir ada, santet tidak ada. Ini pemikiran yang sesat. Karena santet dan sihir itu sama, akan tetapi beda dalam penyebutan. Penyebutan dalam bahasa Arab itu sihir, penyebutan dalam bahasa Indonesia itu santet. Kalau masing-masing daerah berbeda-beda, contohnya Jawa. Di Jawa penyebutannya itu guna-guna, teluh, pelet, dan lain sebagainya. Kalau di daerah-daerah lain juga berbeda-beda, tapi maknanya sama. Dan pembahasan ini saya akan bahas dalam perspektif psikologi, logika, dan agama, biar lebih menarik. Santet di masa Nabi itu sudah ada, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah disantet, dan ada dua malaikat yang turun memberitahu kepada Nabi bahwa beliau terkena sihir atau santet. Malaikat memberitahu bahwa santetnya ada di sumur. Mereka menaruh barang itu di sumur, yaitu buhul. Dan malaikat memberitahu bahwa buhul itu bentuknya seperti kepalanya berbentuk setan, dan di dalam ada rambut dan kurma jantan. Setelah itu, para sahabat mengambil buhul tersebut dari sumur. Efek samping atau efek dari sihir yang Nabi Muhammad rasakan, pikirannya itu tak karuang, ya, tidak normal. Akan tetapi Allah membuat Nabi Muhammad lebih ringan menjalani sihir itu, tidak berat, karena Allah juga membantu menyembuhkan Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran juga banyak yang menjelaskan tentang sihir, tentang bahayanya sihir. Dan juga di Al-Quran itu menjelaskan bahwa setan mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi bagaimana kalian mengatakan bahwa santet tidak ada? Setan mengajarkan kepada manusia. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan di ayat As-Su'ara, ya, di surah As-Su'ara menjelaskan tentang turunnya ayat tersebut. Banyak penyihir, banyak yang membuat mantra-mantra, berlomba-lomba membuat mantra hingga membuat syair-syair, dan mereka itu kesehariannya hanya seperti itu. Banyak cerita-cerita tentang sihir, santet, ya, dan mantra-mantra. Tapi orang-orang yang menantang santet ini tidak kritisi, tidak tahu, ya, kurangnya pengetahuan. Santet atau sihir bukan hanya jarak jauh, jarak dekat juga bisa. Yang orang ketahui bahwa santet jarak jauh, paku, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang tidak logis sih, tidak masuk akal. Karena yang namanya sihir atau santet itu berupa gangguan pikiran dan hati dan juga fisik. Bukan ada paku atau lain sebagainya di dalam tubuh. Bukan hal-hal seperti itu. Racun di dalam makanan atau minuman itu juga termasuk dalam kategori sihir. Dan itu juga termasuk dalam kategori santet, ya. Contohnya ada orang yang membenci kepada saudara, teman, atau kerabatnya. Dia melakukan santet lewat makanan. Ia menaruh racun ke makanan atau minuman. Itu juga termasuk santet.
Kalau orang-orang lain akan mengatakan bahwa itu diracuni, bukan santet. Itu juga kategori sihir, itu kategori santet. Di sini saya tidak membela sihir, dukun atau santet, tapi saya meluruskan perkataan orang-orang yang kurangnya pengetahuan mengenai hal ini. Kalau dalam perspektif psikologi mengatakan bahwa ini bisa termasuk dalam sugesti. Saya kasih contoh. Anda pergi ke dukun, lalu percaya bahwa air yang dijampi-jampi dukun itu bisa membuat Anda kaya, bisa membuat Anda sembuh dari penyakit. Itu Anda sudah tersugesti. Padahal cuma air biasa, air putih, lalu dibacakan mantra dan Anda sembuh. Itu karena Anda percaya, ya. Itu sugesti. Dalam psikologi itu Anda sudah tersugesti, pikiran Anda, alam bawah sadar Anda sudah dimanipulasi oleh oknum-oknum dukun. Kalau secara logika ini kan tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Coba kalian bayangkan, cuma minum air kalian bisa jadi kaya, bisa awet muda dan lain sebagainya. Itu hanya menambah kepercayaan diri saja. Kalau secara agama ini dilarang, ya, karena percaya dukun saja sholat 40 hari tidak akan diterima. Itu di dalam hadis, ya. Dan di dalam hadis juga melarang kita minum khamar, mempelajari sihir, dan juga memutuskan tali silaturahmi. Kalau kalian mau saya bahas tentang kitab sihir atau kitab santet ini, tulis di kolom komentar agar saya akan membahasnya, ya. Saya akan mengkritisi, ya. Ini semua tulisan-tulisan Arab dan juga ada simbol-simbol dari, tidak tahu ini simbol-simbol apa. Tapi kitab ini sudah lama sekali. Jadi jangan pernah percaya dukun, peramal, atau orang yang bisa membaca masa depan Anda. Agama melarang ini, Islam melarang ini, karena ini syirik, musyrik, dan tidak diampuni Allah. Pertanyaannya, kalau memang santet tidak ada, kenapa ada penawar di dalam Al-Quran? Ada penyembuhan, ya. Di dalam Al-Baqarah ayat 285 sampai 286 itu penawar sihir atau santet, ya. Amalkan itu supaya tidak terkena sihir. Al-Quran menjelaskan itu. Dan ada juga ayat kursi, yasin, dan lain sebagainya. Masih banyak di dalam Al-Quran tentang menetralisasikan bahaya sihir. Biasa dipakai ruqyah, dan di hadis juga banyak tentang itu. Jadi santet dan sihir itu ada. Kita tidak boleh meragukan hal itu, tapi jangan meyakini dan dipelajari atau pergi ke dukun atau lain sebagainya. Bahkan ada zikir Nabi Yunus untuk menghalau sihir atau membentengi diri dari sihir, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ada juga di dalam hadis yang mengatakan kalau kita disihir atau badan kita terasa sakit, itu kita baca lalu memegang tempat yang sakit, bismillah 3 kali, lalu kita membaca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali di tempat yang sakit. Ini sudah dijelaskan. Kalau tidak ada penawarnya, pasti hal-hal seperti ini tidak ada. Namun ada penawarnya. Jadi sihir dan santet ada, tapi bukan untuk dipelajari karena dilarang. Itu berdosa dan konsekuensinya sangat besar. Tempatnya di neraka. Saya tegaskan sekali lagi, jangan belajar hal-hal seperti ini. Cukup kita tahu itu ada dan kita berlindung kepada Allah, hanya kepada Allah, bukan ke jin, ke pohon, ke jimat atau lain sebagainya. Sampai jumpa lagi dengan saya, Izal Samsudin. Salam kritis.